Pada usaha kerupuk Ibu Lilis ini sudah melakukan produksinya selama 10 tahun. Usaha kerupuk ini dibangun oleh Ibu Lilis pada tahun 2011. Dulu pada saat awal mula memproduksi kerupuk, Ibu Lilis tidak memiliki pegawai atau karyawan dan semua kegiatan produksinya hanya dilakukan oleh keluarganya saja. Dan pada saat itu, jenis kerupuk yang dijual hanya ada satu jenis kerupuk. Dan pada saat awal mula membangun usaha kerupuk ini, Ibu Lilis masih belum memiliki label atau merek pada produk kerupuk yang diproduksi. Sekarang, usaha tersebut sudah berkembang. Terbukti, yang awalnya belum memiliki karyawan dan semua proses produksi dikerjakan sendiri, sekarang Ibu Lilis memiliki 5 karyawan yang bekerja di usaha kerupuk miliknya. Kelima karyawan tersebut adalah tetangga Ibu Lilis sendiri. Setiap harinya, Ibu Lilis memproduksi kerupuk sebanyak 30 kilo. Yang awalnya kerupuk yang dijual Ibu Lilis hanya terdapat satu jenis kerupuk, sekarang ada 5 jenis kerupuk yang diproduksi oleh Ibu Lilis, yaitu kerupuk tempe, kerupuk bawang, kerupuk gurung, kerupuk keong, dan kerupuk ringgit atau kerupuk jungle. Pada metode social mapping ini menjelaskan tentang proses distribusi atau penjualan dari kerupuk Ibu Lilis. Setiap pagi Ibu Lilis berangkat mulai pukul 7 pagi. Pemasaran kerupuk dari hasil produksi usaha kerupuk Ibu Lilis ini dilakukan dengan cara menitipkan kerupuk di setiap toko dan warung. Wilayah pemasaran kerupuk dari produksi Ibu Lilis ini mulai dari Kecamatan Turi, Kecamatan Sukodadi, dan Kecamatan Karanggeneng. Pada Kecamatan Turi, Ibu Lilis menitipkan kerupuknya di setiap toko dan warung yang berada di desa Geger, Badurame, Wangunrejo, dan Surabaya. Sedangkan pada Kecamatan Sukodadi, Ibu Lilis menitipkan kerupuknya pada setiap toko dan warung yang ada di desa Sumblaran, Sukolilo, dan Madulegi. Sedangkan Kecamatan Karanggeneng, Ibu Lilis menitipkan kerupuknya di setiap warung dan toko yang ada di desa Banjarmadu, Pucangkro, Sungai Lebak, dan Kendal. Khususnya pada desa Sungai Lebak, Ibu Lilis menitipkan kerupuknya pada toko dan warung yang ada di Dusun Simbang. Sedangkan suami dari Ibu Lilis berjualan pada malam hari, mulai dari jam 11 sampai jam 4 subuh. Tempat penjualan kerupuk yang dilakukan suami Ibu Lilis ini berada di pasar yang ada di Kabupaten Gresik. Jadi, setiap pagi mulai pukul 7 Ibu Lilis berangkat dari rumah dan menuju ke beberapa desa yang ada di Kecamatan Turi untuk menitipkan kerupuk ke setiap toko dan warung, yaitu di desa Geger, desa Badurame, Wangunrejo, dan Surabaya. Setelah menitipkan kerupuk di setiap warung yang ada di beberapa desa yang ada di Kecamatan Turi ini, Ibu Lilis melanjutkan ke Kecamatan Sukodadi, yaitu di desa Sumlaran, desa Sukolilo, dan desa Madulegi. Setelah ke Kecamatan Sukodadi, Ibu Lilis melanjutkan ke Kecamatan Karanggeneng, yaitu di desa Banjarmadu, desa Pucangkro, desa Sungai Lebak, khususnya pada Dusun Simo, dan desa Kendal. Sedangkan suami dari Ibu Lilis itu berangkat pada malam hari mulai jam 11
jam 11 berangkat, lalu menuju pasar yang ada di Kabupaten Gresik untuk menjualkan kerupuknya sampai pada jam 4 subuh atau pukul 4 subuh. Metode diagram Venn. Pada metode diagram Venn ini akan menjelaskan masalah atau kendala-kendala yang dihadapi dalam usaha produksi kerupuk Ibu Lilis. Terdapat 4 kendala dalam usaha produksi kerupuk Ibu Lilis, yaitu kendala pertama terdapat pada modal awal, kendala kedua terdapat pada pemasaran atau distribusi, kendala ketiga terdapat pada bahan baku, dan kendala keempat atau yang terakhir terdapat pada proses produksi. Pada kendala pertama yaitu modal awal. Permasalahan pada modal awal ini terletak pada asal modal awal yang digunakan Ibu Lilis untuk membangun usaha kerupuk. Modal awal yang digunakan Ibu Lilis didapatkan melalui pinjaman dari bank. Jadi, waktu awal membangun usaha, Ibu Lilis harus membayar cicilan pinjaman tersebut ke bank setiap bulannya. Tetapi pinjaman tersebut sekarang sudah lunas. Kendala yang kedua yaitu proses distribusi atau pemasaran. Kendala pada proses distribusi ini ada jika terdapat banjir di beberapa desa yang biasanya menjadi tempat penjualan kerupuk Ibu Lilis. Banjir tersebut biasanya terjadi pada saat musim penghujan, yang mengakibatkan proses distribusi dari kerupuk Ibu Lilis terpaksa diliburkan sementara di beberapa daerah yang terkena banjir tersebut. Akibatnya, proses produksi kerupuk Ibu Lilis selama meliburkan beberapa distribusi di daerah-daerah yang terkena banjir menjadi berkurang. Atau Ibu Lilis akan membatasi produksi kerupuk selama proses pemasaran pada daerah tersebut diliburkan sementara. Pada kendala ketiga yaitu bahan baku. Permasalahan pada bahan baku ini terdapat pada saat terjadi kenaikan harga pada bahan baku seperti contohnya kenaikan harga minyak yang menyebabkan pendapatan dalam usaha kerupuk Ibu Lilis ini berkurang. Jika bahan baku mengalami kenaikan harga, maka modal produksi harus bertambah, sedangkan harga kerupuk tidak bisa langsung mengalami kenaikan atau tidak bisa langsung dinaikkan oleh Ibu Lilis, sehingga pendapatan usaha kerupuk Ibu Lilis akan sedikit berkurang jika terdapat kenaikan bahan baku dalam produksi kerupuk Ibu Lilis. Kendala keempat terdapat pada proses produksi. Jika musim hujan, kerupuk yang biasanya dijemur dan harus mendapatkan cukup sinar matahari menjadi terhambat. Karena pada saat musim penghujan, kerupuk yang mentah banyak yang tidak mendapatkan cukup sinar matahari dalam proses penjemurannya. Akibatnya, kerupuk yang digoreng hasilnya ada yang bantet atau tidak bagus. Metode pola konsumsi atau food basket ini menjelaskan tentang pola konsumsi dalam usaha produksi kerupuk Ibu Lilis. Pertama, pola konsumsi pada produksi usaha kerupuk Ibu Lilis adalah gaji karyawan. Pada usaha kerupuk Ibu Lilis memiliki karyawan sebanyak 5 karyawan. Gaji karyawan diberikan per hari. Masing-masing karyawan mendapatkan gaji 30.000 per hari. Pola konsumsi kedua pada usaha kerupuk Ibu Lilis ini adalah bahan baku. Bahan baku dalam produksi kerupuk ini ada kerupuk mentah, minyak, plastik kemasan, dan label kemasan.
atau label produk. Semua bahan baku tersebut Ibu Lilis beli dari pasar. Yang ketiga, pola konsumsi pada produksi usaha kerupuk Ibu Lilis adalah peralatan produksi. Pada peralatan produksi terdapat alat penggoreng untuk proses penggorengan kerupuk, dan juga terdapat mesin pres plastik yang digunakan untuk mengemas kerupuk. Metode matrix scoring. Pada metode matrix scoring ini menjelaskan tentang skala prioritas permasalahan yang ada pada usaha kerupuk Ibu Lilis. Yang menjadi prioritas permasalahan yang pertama pada usaha kerupuk Ibu Lilis ini adalah modal awal yang memiliki skala 4. Prioritas permasalahan yang kedua adalah bahan baku yang memiliki skala 5. Prioritas permasalahan yang ketiga adalah proses produksi yang memiliki skala 7. Kemudian, prioritas permasalahan yang terakhir atau yang keempat ini adalah pemasaran atau proses distribusi yang memiliki skala 3.